Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Salaman wa salatan ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Pusa Institute. Jadi pada sesi kali ini saya baru pulang dari wilayah pegunungan di tempat saya bekerja. Karena saya tidak punya kegiatan, jadi saya akan coba menjelaskan satu hadis maja, hadis maja Aceh. Ya, hadis maja cuma dari Aceh, hadis maja. Jadi ada satu hadis maja ini yang dipahami keliru oleh sebagian orang. Jadi hadis maja ini sering dibawakan di khutbah-khutbah, kemudian juga di ceramah-ceramah, di pidato, di tempat-tempat lainnya, termasuk juga di meja-meja kopi, di kedai-kedai kopi juga. Kita sering mendengar ada orang Aceh yang membaca ataupun menyebut hadis maja ini. Jadi bunyi hadis majanya, urang Sabah luah lampu, peng siribe tinggal serdo. Jadi kalau kita terjemah dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu, urang Sabah luah lampuh itu artinya orang sabar luas lahan atau luas tanah atau luas aset, luas tanah atau luas lahan. Jadi urang Sabah luah lampuh itu artinya orang sabar luas tanahnya atau luas lahannya. Peng seribe tinggal serdo, peng seribe tinggal serdo, uang 1000 tinggal 100. Ini sering diterjemahkan seperti itu, di uang 1000 tinggal 100. Jadi dia satu rangkai, urang Sabah luah lampuh, peng seribe tinggal serdo. Jadi orang sabar luas tanahnya, uang 1000 tinggal 100. Kira-kira seperti itu yang diterjemahkan oleh sebagian orang Aceh. Jadi sebenarnya ini penerjemahan seperti ini ataupun pemahaman seperti ini keliru. Jadi yang dipahami oleh sebagian orang bahwa orang sabar itu dia, kalau dia sabar dia luas tanahnya, tapi uang 1000 tinggal 100. Jadi orang sabar ini luas tanahnya, uang dari 1000 tinggal 100. Jadi kalau di kalimat pertama mungkin bahwa orang sabar itu luas tanah, itu bisa jadi benar. Tapi kalau di kalimat yang kedua bahwa uang 1000 tinggal 100, ini juga dikaitkan dengan kesabaran orang tadi, karena dia serangkai. Jadi kalau orang sabar tanahnya luas, kemudian uangnya dari 1000 tinggal 100, ini cara memahami seperti ini keliru. Jadi yang benar setelah saya pelajari, urang Sabah luah lampuh itu artinya orang sabar ini dia akan tetap punya lahan yang luas, asetnya akan tetap, atau asetnya tidak tiba-tiba berkurang. Artinya begini, karena dalam hadis maja ini muncul kan di masa lalu, di masa nenek moyang kita. Jadi pada zaman dulu itu orang-orang kaya itu ditandai dengan banyaknya aset yang berupa tanah ataupun lahan. Jadi kita mungkin ada mendengar istilah tuan tanah. Jadi kalau di Aceh misalnya ada, maaf ya, Parti Ule Balang, ini yang menguasai tanah-tanah. Jadi memang dulu itu orang-orang kaya dulu itu dia bukan punya aset seperti sekarang misalnya ada apartemen, ini ada mobil sekian atau apa. Dulu orang yang kaya, yang dianggap kaya itu yang paling luas tanahnya, dialah orang kaya. Ini kaya dalam pengertian orang Aceh pada masa itu. Jadi karena aset utama orang-orang dulu itu adalah tanah, maka dikatakan bahwa apabila dia sabar, tanahnya akan tetap luas. Jadi karena yang mereka miliki ini berupa tanah, asetnya berupa tanah, maka setiap kebutuhan, setiap mereka ada kebutuhan itu di masa lalu,
orang-orang Aceh di masa lalu, mereka akan menjual tanahnya. Mereka akan menjual tanahnya untuk membeli aset-aset yang lain. Misalnya ada orang kaya yang ingin membeli rumah besar misalnya. Mereka akan jual tanahnya, ataupun ada kepentingan-kepentingan lain yang terkadang tidak begitu mendesak. Sebagian orang Aceh juga tergoda untuk membeli. Jadi cara untuk membeli barang-barang ini dengan menjual tanah. Makanya diberi nasihat oleh orang-orang tua pada masa itu bahwa orang sabar luas tanah, orang sabar luas lampu. Artinya, kalau kamu mampu bersabar, tidak membeli hal-hal yang tidak perlu, yang tidak penting, sehingga kamu harus menjual tanah, maka tanahmu akan tetap luas. Artinya ini sebentuk nasihat orang tua dulu, bahwa supaya orang-orang kaya yang punya banyak tanah ini jangan terpengaruh untuk membeli ini dan itu yang sebenarnya tidak perlu. Jadi bukan cuma orang kaya sebenarnya, orang-orang yang tidak kaya, yang orang-orang yang biasa saja juga mungkin punya tanah juga, punya aset juga yang berupa tanah. Jadi katakanlah dia punya tanah 1000 meter, tapi ketika dia melihat ada barang-barang baru yang dia sukai, kemudian dia ingin beli. Ketika dia ingin beli, dia tidak punya uang. Dia jual tanahnya. Sehingga tanahnya menjadi kecil. Semakin banyak barang yang dia beli, yang sebenarnya barang tersebut tidak penting, ini membuat tanahnya semakin kecil. Jangankan orang miskin, orang kaya juga seperti itu. Misalnya orang kaya ada tanah segini luasnya, dia beli katakanlah mobil jadi segini, berkurang, dia beli lagi toko, berkurang sampai nanti tanahnya habis. Jadi ini nasihat orang tua, bahwa kita jangan tergoda dengan hal-hal yang tidak penting, sehingga aset yang kita miliki, yang orang Aceh dulu ini mengistilahkan dengan tanah, ini menjadi hilang, menjadi berkurang, dan akhirnya habis. Makanya ini sebenarnya ajaran orang tua dulu supaya kita ini berhemat. Jadi kalau tidak terlalu penting, jangan jual tanah. Karena kalau dulu mau beli entah apa-apa, jual tanah. Jadi kalau mau kita tetap stabil ekonominya, jadi jangan sedikit-sedikit jual tanah. Kira-kira seperti itu yang ingin disampaikan oleh orang tua. Makanya urang sabar luah lampu. Makanya orang sabar, orang yang bersabar atas godaan untuk membeli ini itu, dia lahannya akan tetap luas karena tidak berkurang untuk membeli hal-hal yang tidak penting. Kemudian peng 1000 tinggal 100, uang 1000 tinggal 100. Ini penerjemahan sebagian orang seperti itu. Jadi uang 1000 tinggal 100. Sebenarnya penerjemahan yang benar ini, uang 1000 disisakan 100. Ini juga serangkai dengan tadi. Jadi tadi diingatkan supaya tidak sedikit-sedikit jual tanah untuk beli barang. Ini juga diingatkan ketika ada uang 1000, ini contoh saja 1000. Ketika ada uang 1000, ini jangan dihabiskan 1000. Misalnya kita dapat satu hari 1000, yang dihabiskan jangan 1000, maksimal dihabiskan, ini paling maksimal 900. Jadi tersisa 100. 100 ini ditabung. Ini maksudnya peng 1000 tinggal 100, watena peng 1000 ke bah 100. Ketika kita mendapatkan uang 1000, sisakan 100 di tabungan. Jadi habiskan 900. Itu sudah maksimal 900. 1000 tinggalkan 100. Jadi apabila setiap hari kita dapatkan uang 1000, satu bulan berarti kita punya uang 30.000. 30.000. Kalau kita tidak menerapkan nasihat tadi, yaitu menyisakan 100 ketika mendapatkan 1000, maka uang itu akan semuanya terpakai, sehingga ketika ada kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak, kita tidak punya lagi cadangan. Makanya orang tua dulu menasihatkan supaya kita menyisakan 100. Dapat 1000 rupiah, sisakan 100 rupiah. Kira-kira seperti itu. Dapat 10 juta, sisakan 1 juta. Dapat 1 juta, sisakan 100.000. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan bahwa orang sabar itu
uangnya 1000 tiba-tiba tinggal 100, bukan begitu. Jadi kalau difahami seperti itu, maka ini Hadi Maja ini menjadi melenceng dari tujuan awal. Tujuan awal menasehati orang-orang supaya berhemat, tidak sembarangan menjual tanah, supaya tanahnya tetap luas, dan tidak sembarangan menghabiskan uang, supaya dia punya cadangan. Makanya orang sabar tanahnya luas, kemudian uangnya dari 1000 dia simpan 100, dia habiskan 900, kira-kira seperti itu. Jadi jangan lagi dipahami seperti yang sudah-sudah, itu sangat keliru saya kira, sehingga tujuan pesan dari orang tua ini akhirnya tidak tercapai. Malah uang 1000 tinggal 100, peng tribe dengan tertuh, ini justru melecehkan orang sabar, bahwa kalau kamu sabar nanti uang kamu 1000 tinggal 100. Dia punya uang 1000 tiba-tiba tinggal 100 karena dia sabar. Padahal bukan seperti itu. Dia punya uang 1000, dia simpan 100. Bukan dia punya uang 1000 kemudian hilang, uangnya tinggal 100 tiba-tiba. Bukan seperti itu. Jadi demikian, saya kira ini konten yang tidak berguna, mungkin layan fun, tapi penting juga saya kira supaya tidak terjadi salah paham dalam memahami Hadi Maja Aceh. Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.